Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang di dalam kasih Kristus, yang pada saat ini kita boleh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di dalam pagi hari ini. Saat ini kita akan membaca di dalam Alkitab, di dalam Matius 25 ayat yang 1 sampai yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu bacakan ayat yang kedua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bumi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam dengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan berita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami ada. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka bersama-sama dengan dia. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Dan saat ini ya, kita akan mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Saya jemput bangkit mohon berdiri kepada sidang jemaat semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau ngangkat satu pujian. Mari kita memuji Tuhan. Beritakanlah nama Tuhan. Kita mau setiap diri kita jadi alat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, memberitakan nama Tuhan kita. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah
kabarkan Injil, kabarkan Injil ke seluruh bangsa. Lagi saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama pada minggu ini, yaitu minggu yang ketiga dalam bulan misi. Yaitu tema kita pada minggu yang ketiga adalah berjaga-jaga menanti kedatangannya. Berjaga-jaga menanti kedatangannya. Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Baik, kalau sudah dapat saya akan membacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, tetapi pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus, sebagaimana tema misi kita pada bulan ini yaitu mempercepat kedatangannya. Dan pada hari ini tema kecil kita adalah berjaga-jagalah menanti kedatangannya, atau berjaga-jagalah menanti kedatangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, apa yang menjadi penekanan dari parikop 5 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini? Yang menjadi penekanan atau yang menjadi tujuan adalah berbicara tentang kesiapan, kewaspadaan, atau berjaga-jaga, bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Walaupun berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, ada yang 5 gadis membawa minyak, ada 5 gadis tidak membawa persediaan minyak, membawa pelita dan sebagainya. Itu semuanya tentu adalah bagian penting. Tetapi yang lebih penting dari parikop ini berbicara tentang kesiapan kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, seorang yang punya profesi bidan atau mantri atau perawat, dokter, 24 jam selalu siap siaga untuk menolong para pasiennya. Tentu kalau seorang bidan, dia 24 jam selalu harus siap jika ada ibu yang mau melahirkan. Lalu seorang
dokter, mantri, perawat harus senantiasa siap kapan ada orang sakit yang ingin memerlukan pertolongan. Untuk menolong sesama pun kita harus waspada dan selalu siap sesuai dengan profesi kita masing-masing. Apalagi menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian, ada fase-fase yang harus kita lewati. Ketika usia 3, 4, 5, 6 tahun, anak-anak siap bersekolah PAUD atau TK atau taman kanak-kanak. Ketika sudah usia 6 sampai 12 tahun, dia akan bersiap, dia akan bersekolah SD. Demikian juga usia 12, 13 dan seterusnya, dia akan masuk SMP, SMU. Dan ketika usia 17, 18 tahun, ia akan menanti-nantikan untuk dia masuk perguruan tinggi. Setelah dia lulus, dia berharap dia akan bekerja, dia akan menikah. Inilah peristiwa-peristiwa yang pada umumnya kita hadapi, kita lewati, dan kita jalani. Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berbicara menanti kedatangan Tuhan, itu ada berbicara tentang peristiwa penting. Penting dari segala sesuatunya yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan. Menanti kedatangan Tuhan adalah merupakan suatu peristiwa, suatu waktu, suatu hari di mana merupakan suatu hari yang sangat istimewa, suatu hari yang sangat penting. Itulah sebabnya maka Yesus di sini memberikan suatu perumpamaan, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Jemaat Tuhan dikasihi dalam Kristus, kita melihat dalam bagian ini, sebetulnya ada begitu banyak kesamaan antara gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Apa saja yang menjadi kesamaannya? Yaitu sama-sama menanti mempelai datang. Sama-sama menanti mempelai datang. Yang kedua, sama-sama siap pergi menyongsong mempelai dengan pakaian yang sangat bagus, jauh lebih bagus dari yang temboren tadi. Ya. Lalu berikutnya sama-sama membawa pelita atau lampu. Berikutnya juga sama-sama menyalakan pelitanya atau lampunya. Ke-10 gadis itu tadi. Dan yang terakhir, sama-sama tertidur. Mengapa gadis bijaksana juga ikut tertidur? Karena hari sudah larut malam. Apakah salah mereka tertidur? Tentu tidak salah. Mereka tidak salah tertidur karena mereka sudah lelah dan waktunya sudah larut malam. Ya. Namun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang menjadi perbedaannya? Sebenarnya tidak banyak perbedaannya. Perbedaannya hanya satu, yaitu gadis yang bodoh tidak membawa persediaan minyak yang cukup. Gadis yang bodoh tidak membawa persediaan minyak, padahal sudah memiliki banyak persiapan, sudah memakai pakaian yang bagus, dandan yang bagus, sudah membawa pelita, sudah juga menyalakan lampunya, tetapi tidak memiliki persediaan minyak yang cukup. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini merupakan gambaran orang Kristen. 5 gadis dan 5 gadis bodoh merupakan gambaran kehidupan orang percaya, yaitu 2 kelompok orang percaya. Yang pertama, gadis yang bijaksana bagaikan orang percaya, orang Kristen, jemaat Tuhan yang memiliki iman yang murni, orang Kristen sejati. Lalu 5 gadis yang bodoh, itu adalah orang Kristen yang hanya KTP, orang Kristen yang hanya ikut-ikutan. Sehingga ketika tantangan datang, mudah goyah. Ketika kesulitan hidup datang, mudah putus asa dan tinggalkan Tuhan. Jemaat dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama kebenaran yang kita dapatkan dari perumpamaan,
gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Yang pertama adalah gadis yang bijaksana, percaya bahwa mempelai laki-laki akan datang. Walaupun untuk itu mereka harus menunggu lama. Gadis yang bijaksana percaya bahwa mempelai laki-laki itu pasti akan datang. Sekalipun mereka harus menunggu lama. Bahkan dikatakan dalam ayat 6 ayat 7. Di sana dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan balitanya. Ketika mempelai laki-laki datang, mereka langsung terbangun dan membereskan pelitanya. Itulah sebabnya maka dikatakan bahwa salahkah gadis yang bijaksana ini? 5 gadis yang bijaksana juga ikut tertidur bersama gadis yang bodoh itu. Tidak salah, karena dari segi waktu sudah larut malam, pada umumnya manusia mengantuk dan tertidur. Namun ketika mempelai datang, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kembali kita kepada teks, kepada poin kita yang pertama tadi. Gadis bijaksana percaya bahwa mempelai laki-laki akan datang, walaupun harus menunggu begitu lama. Begitu lama. Hal yang seperti ini jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan. Suatu yang tidak asing bagi budaya orang Yahudi. Dalam budaya orang Yahudi, bahwa mempelai itu datang yaitu pada malam hari atau setelah larut malam. Dan kedatangan mempelai laki-laki itu tidak tahu kapan waktunya datang. Maupun mempelai perempuan. Yang jelas para penjaga harus siap siaga menanti kedatangannya. Dalam konteks ini, 10 gadis ini mereka sama-sama kelelahan karena mempelai begitu lama datang. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, 5 gadis yang bijaksana ini mau mempelai cepat datang atau lambat, mereka tidak jadi persoalan. Karena mereka ketika mempelai datang, mereka tidak takut dengan pelitanya habis, dengan lampunya, minyaknya habis. Karena mereka memiliki persediaan. Mereka memiliki persediaan yang cukup. Mereka memiliki persediaan yang banyak. Tetapi merupakan suatu kegelisahan yang berat bagi gadis-gadis yang bodoh itu. Karena mereka hanya membawa minyak yang ada di dalam pelitanya. Tidak membawa persiapan yang lain. Tidak membawa persiapan cadangan. Inilah kelemahan gadis yang bodoh itu. Mereka tidak mau repot membawa minyak. Tangan kiri membawa pelita, tangan kanan membawa pelita, tangan kiri membawa minyak. Mereka mungkin tidak mau repot. Mereka juga mungkin berpikir gadis-gadis bodoh ini nanti bisa pinjam dengan temannya atau 5 gadis yang lain. Ini merupakan suatu kesalahan bagi gadis yang bodoh ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasih dalam Tuhan, sehingga mereka kehabisan minyak ketika mempelai itu datang. Ketika mempelai itu datang, mereka kehabisan minyak. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain dari menyesal. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya minta belas kasihan. Ini berbicara tentang kehidupan orang percaya. Janji Tuhan dia akan datang segera. Suatu hari kelak, walaupun tidak segera, suatu hari kelak pun Tuhan juga tetap akan datang yang kedua kali. Oleh karena itu, tugas orang percaya harus tetap bertekun mengiringi Tuhan. Apakah Petrus pasal 3 ayat 9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun kita tidak tahu waktunya Tuhan. 1000 hari bagi kita di hadapan Tuhan hanya 1 hari. Itulah sebabnya maka kita harus tetap terus bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Namun dalam perjalanan iman kekristenan, ada banyak orang percaya, anak Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ada orang yang tinggalkan Tuhan, tidak mampu lagi bertahan mengiringi Tuhan dan memikul salib Tuhan. Karena kecewa. Kecewa dengan kehidupannya. Kecewa pergumulannya tidak dijawab oleh Tuhan. Bisa mungkin dia kecewa karena kecewa dengan gereja. Bisa dia kecewa, mungkin kecewa dengan hamba Tuhannya. Mungkin dia juga bisa kecewa dengan majelis. Mungkin dia juga bisa kecewa dengan sesama anggota jemaat Tuhan. Sehingga mulai tinggalkan Tuhan. Dan bahkan ada begitu banyak anak muda tinggalkan Tuhan. Tidak mampu bertekun menanti kedatangan Tuhan. Karena percintaan. Demi pernikahan yang sementara dijalani di dunia ini. Mari kita sebagai anak Tuhan. Mau Tuhan cepat datang atau Tuhan lambat datang, kita tetap bertekun menanti kedatangan Tuhan. Kita melihat yang kedua, kebenaran yang kita dapatkan dari perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Yang kedua adalah gadis yang bijaksana mempersiapkan supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangannya. Gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangannya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang keempat? Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, menyambut atau menanti kedatangan Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri dengan sesiap-siapnya. Kita perlu mempersiapkan diri dengan persiapan yang cukup. 5 gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan diri menyambut mempelai lagi dengan membawa pelita dengan minyak cadangan yang cukup, sehingga mereka tidak takut kapan saja mempelai itu akan datang. Mereka tidak takut lampu mereka akan padam. Mereka mempersiapkan diri sedemikian rupa. Selain dari penampilan mereka yang begitu cantik dan sebagainya, tapi mereka juga mempersiapkan lampu, pelita yang harus ada untuk menyambut mempelai pada budaya orang Yahudi. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Namun berbeda dengan perempuan yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tidak mempersiapkan diri dengan secukupnya. Hanya semangat saja menanti kedatangan Tuhan. Hanya semangat saja menanti kedatangan mempelainya. Tetapi tidak memiliki kelengkapan yang cukup. Terutama minyak dalam pelita. Penampilan mereka sudah oke. Semangat mereka untuk menyambut mempelai juga sudah oke. Sudah bawa pelita juga oke, tetapi tidak mau bawa minyak cadangan. Namun hal itu membuat celaka bagi gadis yang bodoh ini. Sehingga ketika mempelai datang, mereka kehabisan minyak. Mereka hanya menyesal. Jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Kita harus mempersiapkan diri bahwa suatu hari kelak Tuhan datang. Kita tidak boleh menunda, saya masih muda.
Tunggu, saya sudah agak tua, saya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya masih banyak kesibukan, masih banyak pekerjaan. Tunggu sudah agak longgar, baru saya bisa mempersiapkan diri dengan sebaiknya menanti kedatangan Tuhan. Alasan-alasan demikian adalah alasan-alasan yang tidak tepat. Tuhan meminta kita supaya sepanjang hidup kita ini, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa kelak, supaya kita tetap waspada, tetap bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana cara menanti kedatangan Tuhan? Mempersiapkan diri, yaitu menyucikan diri. Kita harus menyucikan diri. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 13, di sana dikatakan bahwa supaya kita menyucikan diri kita. Demikian juga dalam Matius 4 ayat 14 sebagaimana tema kita, yaitu supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, mampukah kita menyucikan diri kita? Mampukah kita menjaga perkataan-perkataan yang kudus? Mampukah kita menjaga perbuatan-perbuatan yang kudus? Mampukah kita mempertahankan nilai kebenaran di tengah begitu banyak kompromi dunia ini? Semuanya itu Tuhan minta dalam kita mempersiapkan diri. Demikian juga sebagai orang percaya, panggilan kita juga adalah supaya kita memberitakan Injil Tuhan. Bisa saja kita berdalih, itu bukan tugas saya orang biasa, bukan tugas saya jemaat biasa. Itu tugas hamba Tuhan, itu tugas setiap pengurus-pengurus dalam gereja. Pikiran demikian adalah keliru. Tugas memberitakan Injil adalah tugas kita semua. Mari kita memberitakan Injil Tuhan melalui sikap perbuatan kita, perkataan kita. Karena Injil Kerajaan Allah harus diberitakan supaya mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jemaat Tuhan dikasih dalam Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan diri supaya siap. Mereka begitu siap, walaupun mereka tertidur, tetapi mereka terbangun dan mereka langsung siap membawa pelitanya dan menyambut mempelai yang datang. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kita mempersiapkan kedatangan Tuhan juga, kita harus ditemukan oleh Tuhan ketika Dia datang kelak. Kita dalam keadaan sedang melakukan tanggung jawab kita. Kita adalah orang yang sedang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kehidupan kita. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, ketika Tuhan datang kedua kali kelak, Ia menemukan kita sedang menata, mengurus rumah tangga dengan baik. Tuhan tidak menemukan kita sedang ada di luar rumah sana, sedang ngerumpi dari pagi sampai sore, belum pulang, rumahnya sepi. Tuhan tidak temukan kita demikian. Ketika kita ditemukan oleh Tuhan sebagai seorang yang bekerja di perkantoran atau di toko, Tuhan menemukan kita sedang ada di kantor. Tuhan tidak menemukan kita di warung kopi. Tuhan tidak menemukan kita di tempat shopping. Tuhan menemukan kita sedang melakukan tanggung jawab kita di kantor. Ketika Tuhan datang yang kalinya pada malam hari atau larut malam, Tuhan sedang menemukan kita sedang tertidur. Bagi suami istri, Tuhan sedang menemukan tidur sama suami dan istrinya, bukan dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kita sedang melakukan tanggung jawab kita. Ketika kita yang bersekolah, Tuhan datang. Ketika kita yang masih sekolah, ketika jam-jam sekolah, Tuhan sedang menemukan kita sedang belajar, bukan sedang main game. Ketika Tuhan datang pada hari Minggu jam 9 atau jam 6 atau jam 7 malam,
Tuhan sedang mendapatkan kita orang yang sedang dalam ibadah, bukan di tempat karaoke. Inilah yang disebut sedang bertanggung jawab. Inilah contoh orang percaya yang sedang mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Mempelai ketika datang dia melihat kita sedang siap menanti kedatangannya. Gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangannya. 5 gadis ini tidak menyesal. Mereka bersuka cita ketika mempelai laki-laki itu datang. Demikian juga ketika Tuhan datang kelak, kita tidak menyesal. Ada kebahagiaan yang luar biasa karena kita sedang mempersiapkan diri. Saya punya pengalaman tadi malam, karena pas kebetulan saya sendiri di rumah. Saya khawatirkan takut terlambat bangun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada apa yang ada pikiran saya, jangan sampai terlambat bangun. Saya pindah tempat tidur malam, tidur kamar yang paling dekat jalan, supaya setiap motor lewat saya harus bangun dan lihat jam. Betul, setiap motor lewat saya bangun. Jam 4 saya tidak mau baring lagi, takut tertidur. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini contoh hal kecil saja. Jangan sampai saya terlambat. Kalau terlambat gawat, ya. Gawat kalau terlambat. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu yang lain dalam waktu tertentu harus waspada sedemikian rupa. Ketika orang menunggu orang sakit, dia waspada terus. Ketika keluarganya sakit, 1 minggu bisa tidak tidur. Keluarganya sakit 1 bulan, bisa 1 bulan tidak tidur. Ini berbicara tentang waspada, bersiap-siap untuk sesuatu yang akan terjadi. Lebih-lebih kita menantikan kedatangan Tuhan, kita harus lebih waspada. Kita melihat yang ketiga, kebenaran yang ketiga. Gadis-gadis yang berjaga-jaga dan siap dapat menikmati acara perkawinan. Perkawinan anak. Ini bisa dilihat di Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 10 Bapak Ibu dan saudara sekalian. Namun ketika kita melihat pada bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita melihat dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan. Di sana dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Bapak Ibu dan saudara sekalian, gadis-gadis yang berjaga-jaga, gadis yang bijaksana siap, dan mereka siap menikmati acara perkawinan anak domba. Ini berbicara tentang ketika Tuhan datang yang kedua kali kelak, bahwa dipastikan kita masuk di dalamnya. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Pintu surga terbuka untuk kita. Inilah gambaran gadis yang bijaksana ini. Ketika mempelai laki-laki itu datang, mereka dipersilakan masuk ke dalam acara perkawinan itu. Namun 5 mempelai yang kehabisan minyak, mereka masih membeli minyak di sana. Ketika mereka datang, pintu sudah tertutup. Bapak Ibu dan saudara sekalian, suatu hari Tuhan akan datang. Kita harus pastikan, adakah kita masuk, dipersilakan masuk kepada acara perjamuan perkawinan anak domba Allah. Apakah sebaliknya kita ditolak? Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sekalipun kita melihat gadis yang bodoh ini, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Bayangkan ketika Tuhan datang, kita sudah sering beribadah, kita sudah punya Alkitab, sudah banyak berkali-kali ganti Alkitab, kita sudah sering melayani, kita sudah banyak menyokong pekerjaan Tuhan. Namun ketika Tuhan katakan Ia tidak mengenal kita, sesuatu yang menyedihkan. Oleh karena itu kita harus yakin, kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, kita pastikan mereka ada di dalam perjamuan itu kelak ketika Tuhan datang yang kedua kalinya. Orang-orang yang kita kasih Tuhan persilahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita pastikan semua suku di Indonesia, bahkan semua suku bangsa di dunia, kebagian tempat dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya di bulan misi kita merayakan bulan misi. Teman-teman kita yang WL, Singer, Temboren, mereka memakai baju yang tidak biasa dipakai hari-hari yang lainnya. Ya, semuanya itu membawa kita kepada hati yang mengasihi. Banyak suku bangsa yang harus kita selamatkan. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada video pendek tapi tidak bisa bersuara, kita hanya bisa melihat gambarnya. Kita bisa menghayati gambarnya saja ya. Udah sepi, pada kemana ini? Jangan. Udah sepi, pada kemana ini? Jangan. Ya, ini gambaran gadis, 5 gadis yang bodoh. Mereka mengetuk pintu surga, tetapi pintu sudah tertutup. Penyesalan sudah terlambat. Ada tangisan yang luar biasa karena pintu surga sudah tertutup. Pengampunan Tuhan sudah tertutup bagi mereka. Ini ratapan tangisan penuh penyesalan ya. Sekalipun mereka mengetuk belas kasihan Tuhan, Tuhan tetap tidak bisa memberikan pertolongan buat orang-orang yang sudah terlambat dalam pertobatannya. Apa yang Tuhan katakan? Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya, sampai di sini. Baik, Pak Tuhan sekalian, kiranya firman Tuhan boleh berkati kita semua. Mari kita berdoa. Baik, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita akan berdiri, kita mengakhiri semua rangkaian ibadah kita pada minggu ini. Kita menyanyikan doa bagi bangsa. Waduh
bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu.